derajat kita semua semakin tinggi dan semakin tinggi, insyaallah. Masih dalam episode yang kita bahas pertama, agar Ramadan ini kita selalu melakukan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW sesuai dengan temanya Ramadan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah, berikanlah jiwa kami, datangkanlah kepada jiwa kami ketakwaan, wa zakkiha, dan sucikanlah ia, anta khairu man zakkaha, karena engkau yang terbaik dalam mensucikannya. Anta waliyuha, engkau lah pelindung, wa maulaha, dan pemiliknya atau tuannya. Malam pekan lalu kita sedang menyemangati diri kita untuk sangat berharap mendapatkan gelar takwa yang sebagus-bagusnya, insyaallah. Jadi dengan doa itu kita sangat berharap ini Ramadan terbaik kita, benar-benar la'allakum tattaqun, itu untuk kita semua. Dengan doa itu masalah muslim. Kemudian sempat saya singgung bahwa kenapa kita mengejar takwa itu, begitu ya? Yang pertama, karena dengan kita menjadi orang yang mau takwa, kita menjadi pemenang. Nah, ya. Sesuai dengan surah An-Naba, Inna lil muttaqina mafaza. Orang ini benar-benar melekat, dekat, selalu ada dalam nafas perjalanan kita selama Ramadan. Dan kita berjanji bulan lalu, semakin bertambah usia Ramadan, bertambah semangat kita. Tidak lagi seperti dulu, semakin bertambah usia Ramadan, semakin jangan sampai. Karena kemenangan yang Allah berikan itu tingkatannya bertambah di akhir Ramadan. Ya, dengan kita mengejar apa? Malam Lailatul Qadar yang tidak ada di malam 10 awal dan 10 kedua. Masya Allah, benar-benar Allah sayang kepada kita itu, ya sekalian. Masya Allah. Dah, silahkan rasakan bagaimana Bapak kita sayang kepada kita. Yang diberikan kepada kita apa? Kita terserahlah, permainan, mungkin hadiah rumah, hadiah mobil rumah, nggak ada apa-apanya dibanding Allah. Yang Allah berikan kepada kita dengan apa, bersama Ramadan ini, maksudnya tidak ada artinya masalah. Terus itu kita gores dalam hati kita bahwa kita sedang merasakan kasih sayang Allah kepada kita di dalam Ramadan ini, khususnya dalam Muslim. Karena ini pemenangnya tingkat alam raya, kan gitu ya, bukan tingkat RT, RW, kabupaten, nasional atau internasional. Ini tingkat alam raya. Allah yang mengatakan inna lil muttaqina mafaza, maka hadiahnya juga suara tinggi. Dan hadiah pemenang tingkat alam raya ini ya jannah, ya kan? Hadani qawa'na wa qawari ba'tara wa ta'sanina la yasma'una fiha lagwa walakin dzaka jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu balasan Allah yang cukup banyak. Banyak sekali masuk muslim dan tandingnya dengan hadiah-hadiah pemenang tingkat dunia. Subhanallah. Nah, kalau Allah sudah memastikan bahwa kita menjadi pemenang,
la'allakum tattaqun. Innal muttaqina maaf, saya khususnya harus memformat gaya kita, gaya pemenang. Nah sekarang begitu, ya kan pemenang. Sekarang itu bukan hanya sebuah pemahaman dan keyakinan, tapi bagaimana gaya pemenang. Nah ini dia gaya pemenang, Mas Gambar. Itu Allah sudah gambarkan gaya pemenang itu di surah Al-Imran 142 yang sering saya sebut, untuk apa? Untuk mengawal proses tasghirun nafs kita ini berjalan istiqomah. Ya. Jadi gaya kita selama di dunia sampai menuju pintu surga itu gaya pemenang. Karena itu memang kesana di dalamnya masalah muslim. Gaya pemenang ya. Pemenang itu gaya pemenang. Bahkan sebelum menang saja, ya, meraih kemenangan itu gayanya gimana? Mantap. Tidak ada alasan yang membuat dia menyerah. Selalu mencari alasan agar dia bisa menang. Asal tidak menyerah. Memang pasti berat, pasti kadang-kadang sakit dalam perjalanan, ya kan? Perjalanan untuk meraih kemenangan ini. Maka yang kedua, apa? Dia itu apa istilahnya itu militan. Dia menanggung semuanya ya, dengan sabar. Nah, gitu ya. Dia menanggung semua itu dengan sabar. Jadi pantang menyerah dan dia sabar menanggung seluruh risiko. Karena apapun yang dilakukan dalam diri ada risikonya. Berbuat jahat ada risikonya, berbuat baik ada risikonya. Yang mendingan berbuat baik ada risikonya. Begitu. Di jalan fujur ada risikonya, di jalan takwa ada risikonya. Maka kita ingin berisiko dalam jalan takwa. Surah Al-Imran 142. Gaya pemenang itu begitu. Tidak pernah menyerah dan dia tanggung dan dia sabar memikul semua risiko dengan iman. Alhamdulillah syaitan. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu mendapatkan hadiahnya, rewardnya dari Allah. Allah berwakil, Malik Yaumiddin. Allah Raja al-Raya, Rajanya yang penguasa semua. Kan begitu sekali. Jangan kalian cepat-cepat memponis dan diri kalian masuk surga. Nah, gitu kan? Tapi tunjukkan gaya kemenangan. Walau ya'lam billahu alladziina jahadu. Jadi kita bukan kalau kita tahu ini maksudnya, tapi tunjukkan kepada Allah. Kan gitu. Agar kita sendiri tahu diri kita itu pemenang. Kan gitu. Apa itu? Walau ya'lam billahu alladziina jahadu minkum. Siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian pemenang. Mungkin Ustaz Rafi ini pemenang kayaknya ya. Dari jauh-jauh, dari Winongan datang ke sini. Loh, itu betul kan? Atau tidak? Ini jalan tempuh yang jauh. Pendek. Nah, ini pemenang nih. Nah, ini pemenang. Itu gayanya. Tidak, pemenang. Usia berapa nih? Usia berapa sekarang? 76 tahun. Motoran. Saya tidak motoran. Masih muda ya. Alhamdulillah. Semalam saya di sini merah. Alhamdulillah. Kayak pemenang gitu.
Jalan baju kemenang. Karena kita semangatnya. Dan mari saya mengatakan, mari kita sama-sama berlomba di sini. Siapa yang sampai akhir masa di masjid akhir Ramadan, pemenang kan? Insyaallah. Kalau gitu ajak teman-temannya biar menang. Kasihan teman kita. Masya Allah. Jadi di antara sini pemenang itu tidak terlalu menyerah, akan menyerah maksa dirinya. Masya Allah. Saya kalau di sini masih ingat wajah salah seorang guru saya pesantren. Serius Pak, Ustaz Mansur Rasul. Mesti saya ingat. Ya, karena menerangkannya ya dengan gaya sederhana. Ini tahu sekalian. Almarhum Ustaz Mansur Rasul. Dari mana menjelaskan orang yang bermujahadah dari Allah. Beliau saya masih ingat saya bagaimana kata dia kami di kuliah di luar negeri harus sukses, masa jauh-jauh nggak sukses, maka kita harus bersungguh-sungguh dan sungguh-sungguh untuk beliau bergaya seperti orang itu. Akhir kita kan coba penasaran kan bergaya seperti orang itu. Maksudnya kita gimana? Sebetulnya bergaya bukan seperti orang pada umumnya. Gitu maksudnya. Maaf ya, saya contohkan. Yang sungguh-sungguh belajar di luar negeri itu, kalau sudah saat lagi dari Belanda, nggak ngomong sama teman-teman sendiri, nggak ngomong. Tidak kenal gitu, disokong nggak jawab, jauh-jauh. Gitu mas kalian, senyum sendiri, ke sendiri. Jadi artinya kita berpenampilan tidak seperti orang umumnya. Maaf. Nah, sekarang kalau kita mengajar manusia, ya. Jadi gaya kita tidak seperti orang yang jarang ke masjid mana besar. Beda gayanya. Kan itu kan sama. Kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang kafir, kadang-kadang enggak. Beda gitu loh. Kadang-kadang zikir, kadang-kadang enggak. Kita istiqomah dengan maksa diri kita untuk terus melakukan. Masya Allah. Jadi apa tadi? Gaya pemenang maksudnya. Selalu punya alasan untuk bisa melakukannya. Selalu punya alasan untuk bisa meraihnya. Apalagi bisnis, ya, selalu punya cara untuk dapat untung lagi, terjatuh kurang lagi, pantang menyerah. Masya Allah. Allah. Sulit ya. Husnul khatimah hanya untuk yang salah. Ya Allah. Ada sebuah ungkapan, ada kalimat agar kita bisa sabar sampai kaki kita ini menapak di pintu surga. Sesakit-sakit derita percuma, secapek-capek kita menjadi ahli ibadah, sesusah-susah kita terus mendalami agama. Ya, atau semasa merasa semuanya keluar semua dana kita, pengorbanan kita, silakan. Susah, sakit, derita, nggak ada apa-apanya. Susah, sakit, derita, sengsara di jalan Allah dibanding siksa neraka yang paling ringan. Tolong ingat. Ada yang bisa ayo, ya. Tolong ingat ya mas. Agar saya bisa bersabar. Mas Rosan ya, iya. Aduh, lepas ya, iya. Tetapi
menikmati sakitnya ngos-ngosan, lemes, capek, derita di jalan kebenaran, nggak ada apa-apanya dibanding derita terluka yang paling ringan. Oh, inna ahwana li akminna li'abakar lahar ini masih ekonomi diletakkan di dua telapak kaki, satunya sebelah kiri, satunya sebelah kanan. Otomatis kata Rasulullah, yarli min huma imamu, otak yang paling jauh dari telapak kaki itu mendidih. Ya, itu paling ringan kalau bahasa paling enak di neraka ini. Bahasanya lagi paling enak di neraka itu adalah dua bara api di dua telapak kaki mendidih ke otak. Rasulullah itu apa ya? Ngomong itu apa ya? Tak dihati, dilanjutkan. Ya? Ada masih kali anak-anak ya? Ada nggak yang tidak paham yang ini? Ada nggak yang paham? Paham. Seandainya dari sini sampai sini cukup, tapi Rasul tidak mau mencukupi. Tapi ini kita merasakan langsung menggerakkan hati kita ke Rasulullah SAW. Diterangkan karena yang ini jatuh sebagaimana air mendidih di dalam periuk bumbu. Tapi contoh dia sampai licin. Sebagaimana air mendidih di dalam periuk. Ya Allah, manusia model mana yang mau ke neraka? Maksudnya, kalau bukan orang yang paling bodoh, yang paling tidak manusiawi. Manusia model mana? Yang mau merasakan dua bara api neraka aja coba. Ya Allah, maaf ya. Kalau kita mengatakan ayah model apa yang membiarkan keluarganya ke neraka? Ayah model apa itu? Kalau dia mami, umi model apa? Tidak mendidik anaknya agar Quran itu satu di rumah. Kalau lagi sahabat model apa yang memberikan sahabatnya di jalan dibiarkan pulang dari masjid misalnya. Nah, gitu ya. Ustaz model apa? Ustaz tidak serius dakwahi jamaahnya, nggak semangat berjamaahnya malah di neraka. Dikit-dikit terserah mau saya berdakwah, kamu dengar nggak dengar terserah. Jangan gitu loh, ya. Kamu itu dari terserah, jangan itu berdakwah. Ya Allah, semoga mereka kalau tidak ada Allah, kan gitu mesti ya kan? Tetap semangat, semangatnya siap sampai akhirnya meramaikan apa susahnya kayak gitu mas kalian dipakai dua bara iklan. Makanya kita pasti apa banyak anak sahabat kita tunjukkan kepada Allah, aku sabar dengan kantor ya Allah, jangan disuruh tunggu aku tadi apa tadi mujahadah dan sahabat. Jadi tersaji apapun berita kita ibadah berdakwah berjuang nggak ada apa-apa yang nanti bisa berada di diri. Jadi Allah itu nggak salah kalau bahasanya juga sama suruh memaksa tidak salah, kita yang salah. Kurang menggunakan sisi kemanusiaan kita untuk tetap di jalan ini untuk bergaya pemenang. Ingat ya, mari mas kalian kita formal diri kita gaya pemenang dan target terdekat adalah sampai akhir Ramadan memuncak semangat kita. Ini target dekat ya, memuncak semangat kita. Makanya maaf ya, sederhana buka ini sawi sing kenah apa ya, biar tak dapat sakit Ramadan ya. Nah, jaga pola makannya, jangan pakai pola, ya kan? Biar jaga ya, biar kemudian jangan sampai
sebelum masuk sini lah. Aduh, kurang ibadah kita nanti tolong dari kesehatannya itu menang gitu ya. Jaga kesehatan masing-masing. Gaya pemenang. Ada di luar sana yang di luar herbal juga ada satu senang. An-Najat. Baik, Masya Allah. Herbalnya jalan terus. Subhanallah. Jadi itu kayak pemenang jelaskan kepada kita. Akhirnya tidak akan terjadi semua itu kecuali kita berharap hanya kepada Allah. Tolong jangan katakan usul-usulkan yang saya hebat. Aku bisa sabar karena mau saya punya keyakinan jangan. Memang harus punya punya upaya. Tapi tolong kita bersyukur kepada Allah kalau kita masih jadi karya pemenang. Allah. Karena syukur itu akan merawat karya pemenang kita. Nah, gitu ya. Kalau yang syahadatul dan hasilnya. Jadi selalu saja setiap kita merasa berhasil dari pemenang dengan gaya sungguh-sungguh dan sabar, Allah semakin banyak tasbih dan takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah membimbing Rasulullah sahabat para pemenang itu ketika melakukan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastabir. Subhanallah. Alhamdulillah. Dan banyak istighfar dan taubatnya akan memastikan semakin bersih dan jalan kita, semakin utuhnya kemenangan kita insya Allah. Pertemuan berikutnya ada gaya lain yang kita bahas tentang kemenangan. Mudah-mudahan kita tetap bersemangat atau penghadapan. Dan lagi-lagi mari kita bersemangat. Jangan yang terpendek adalah sampai akhir Allah ada berbudaya pemenang. Semangat ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.